Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 31. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Rut 1 ayat 8 sampai dengan ayat 16.
topik dari ayat emas renungan kita adalah Dia yang telah mati untuk menyelamatkan Anda, takkan pernah memusuhi Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan di pihak kita. Kisah inspiratif. Naomi, suami, dan kedua putranya meninggalkan tanah Israel untuk pindah ke Moab karena terjadi bencana kelaparan. Rut 1 ayat 1 dan 2. Satu putranya menikahi Rut, dan yang lain menikahi Orpa. Akhirnya suami dan kedua putra Naomi meninggal dunia, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Israel. Namun, ia merasa bahwa lebih baik kedua menantunya tetap tinggal di Moab. Ia berusaha mencegah mereka ikut dengan berkata, "Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Apakah pikiran Naomi tentang Allah itu benar? Mungkin keluarga itu telah menunjukkan kurangnya iman mereka dengan pindah ke Moab yang penduduknya menyembah berhala. Tetapi Allah nyata-nyata tidak memusuhi Naomi. Hal ini terbukti ketika Dia secara ajaib mencukupkan kebutuhan Naomi dan Rut saat kembali ke Israel. Bacalah seluruh kitab Rut yang pendek ini. Mungkin Anda sedang menganggur, sakit parah, memiliki anak yang cacat, atau merawat orang terkasih yang menderita penyakit Alzheimer. Allah tak pernah berjanji untuk menghindarkan kita dari masalah semacam itu. Namun Dia telah membuktikan bahwa Dia selalu hadir bagi kita, umat Kristiani, melalui apa yang dilakukannya di dalam Yesus. Roma 5 ayat 8 dan 9, tak satu hal pun, termasuk maut, yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tuhan tak pernah melawan kita, bahkan ketika Dia sedang menyesah kita. Ibrani 12 ayat 5 dan 6, Dia selalu ada di pihak kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Topik renungan hari ini cukup menghibur dan bukan hanya menghibur, namun pasti akan tetapi ada langkah-langkah utama yang perlu ditelusuri agar tidak menjadi bumerang bagi para pembaca dalam artian bagai senjata makan tuan. Yang pertama, harus jelas dalam benak semua pembaca kriteria yang menentukan apakah Allah sedang berpihak kepada kita atau tidak saat melakukan sesuatu. Sebab kebanyakan umat beragama berpikir, apabila sudah berdoa dan berdoa itu sudah cukup membuktikan bahwa Allah ada di pihaknya, tidak peduli pengalaman apa yang sedang dia jalani dalam kehidupan. Ada satu ilustrasi yang dapat dijadikan contoh meskipun agak menggelitik namun bisa menggiring pikiran Anda dan saya lebih menyadari dan mengerti makna keberpihakan Allah. Misalkan satu pertandingan sepak bola yang sering kita tonton di lapangan hijau, atau melalui siaran langsung di televisi. Selalu ada fenomena tersendiri saat para pemain kedua kesebelasan yang akan bertanding, di mana beberapa di antaranya lebih dahulu berdoa pribadi di lapangan. Hampir di setiap turnamen kita menyaksikan pandangan mata seperti itu. Saya sering menyaksikan di antara mereka yang berdoa menganut kepercayaan yang sama namun berada di kesebelasan yang berbeda dan akan segera berlaga selama 2 kali 45 menit. Sudah barang tentu doanya agar Tuhan membantu memberikan kemenangan sama seperti bunyi ayat di atas.
tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak mungkin seseorang berdoa untuk mengalami kekalahan alias gagal. Nah, jika demikian halnya, kepada siapakah di antara yang berdoa itu Allah akan berpihak? Satu kepercayaan yang dianut berarti sama Allahnya. Dengan kata lain, mereka sama-sama berdoa kepada Allah yang sama dengan kerinduan yang sama, padahal mereka akan segera berlaga. Disinilah muncul pertanyaan tadi, kepada siapakah Allah akan berpihak untuk memberikan kemenangan? Bukankah nantinya akan ada pihak yang kalah sehingga merasa bahwa Allah tidak menjawab doanya? Sebaliknya, yang menang mengatakan, "Syukur Tuhan menjawab doaku." Sejauh itukah arti keberpihakan Allah yang dinyatakan melalui ayat renungan hari ini? Sebab salah satu bukti keberpihakan Allah ialah mendengar doa kita meskipun dengan caranya sendiri. Sederhana sekali ilustrasi ini, namun cukup menggelitik sekalipun pikiran orang-orang yang menyaksikan, sering tidak sampai ke arah itu. Makanya kita pun kadang kala bisa terpengaruh melakukan konsep seperti itu. Untuk menghindari Anda dan saya dari kekeliruan seperti itu, mari kita simak bagaimana Allah sendiri menjelaskan melalui firman-Nya. Pertama, kita akan lihat bagaimana harus berdoa dari segi kontensnya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Sesungguhnya pada kedua ayat ini telah termaktub informasi yang jelas sehingga kita dapat mengerti apakah dalam hal berdoa atau melakukan segala sesuatu membuktikan bahwa Allah ada di pihak saya atau kita. Setiap momen yang mempertaruhkan kepuasan diri, apalagi hawa nafsu pribadi maupun kelompok, adalah area di mana Tuhan tidak akan berada di dalamnya. Itu semata-mata hanya urusan kemanusiaan. Apa urusannya pertandingan sepak bola yang nyata-nyata kancah persaingan, harus didoakan kepada Tuhan. Misalkan satu pihak mengalami kemenangan, dalam hal mana kemuliaan Tuhan ada di situ. Tuhan tidak akan mau berpihak kepada pribadi maupun tim yang bertujuan memperoleh kepuasan, padahal kepuasan yang didapat mengoreskan kesedihan bagi pihak lain, misalnya yang kalah. Perhatikan saja tim yang kalah dalam pertandingan sering menangis di lapangan selesai pertarungan. Dan tidak jarang juga saat-saat pertandingan terjadi baku hantam, dan bisa saja dilakukan oleh oknum yang sebelumnya berdoa sebelum turun ke lapangan. Sebelum kita kupas tuntas konsep ini pada renungan berikut, mari kita lihat rumus Alkitab yang menjadi substansi rohaninya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Matius 7 ayat 12 berkata, "Jika saya ingin menang dalam event apakah itu pertandingan, jadikan itu dialami orang lain juga." Apakah ini mungkin dalam pertandingan? Tentu sulit bukan? Sebab tidak mungkin kedua pihak yang bertanding bisa sama-sama menang, yang ada paling draw atau seimbang. Inilah yang akan membuka akal sehat kita sehingga pada renungan berikut kita mengerti dengan pasti apakah Allah berpihak kepada saya atau tidak pada saat melakukan tindakan apapun. Semoga menuntun Anda dan saya untuk memaknai. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.